Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Sobat Sehat Penyakit Dalam, dimanapun Bapak Ibu berada, saya doakan Bapak Ibu semua yang sedang menyimak hari ini selalu dalam keadaan sehat, hatinya lapang, dan keluarganya rukun sentosa. Bapak Ibu, saya mau bertanya satu hal yang sangat pribadi. Coba perhatikan baik-baik, apakah belakangan ini, saat bangun tidur di pagi hari, Bapak Ibu merasa area kelopak mata Bapak Ibu bengkak, atau sembab, atau mungkin saat sore hari, Bapak Ibu lihat pergelangan kaki Bapak Ibu, kalau ditekan pakai jempol, cekungannya itu lama sekali kembalinya. Atau coba perhatikan, saat Bapak Ibu buang air kecil, apakah air kencingnya terlihat lebih berbusa dari biasanya? Bukan busa biasa, tapi busa kesel-kesel. Seperti air sabun yang tidak mau hilang, atau mungkin Bapak Ibu merasa pinggang bagian belakang rasanya pegal terus, tapi dipijat pun tidak hilang. Banyak sekali pasien saya yang datang dengan keluhan itu dan berkata, Dokter Irfan, ini wajar, namanya juga sudah tua, kaki ya bengkak sedikit. Bapak Ibu, hari ini saya mau katakan dengan tegas, itu tidak wajar. Itu adalah jeritan minta tolong dari salah satu organ tubuh kita yang paling pekerja keras, tapi paling diam. Organ itu adalah ginjal Bapak Ibu. Banyak sekali pasien saya yang datang dengan keluhan itu dan berkata, Dokter Irfan, ini wajar. Namanya juga sudah tua, kaki ya bengkak sedikit. Bapak Ibu, hari ini saya mau katakan dengan tegas, itu tidak wajar. Itu adalah jeritan minta tolong dari salah satu organ tubuh kita yang paling pekerja keras, tapi paling diam. Organ itu adalah ginjal Bapak Ibu. Perkenalkan, bagi yang mungkin baru pertama kali bertemu, saya Dr. Irfan Ali. Saya seorang dokter spesialis, yang sudah lebih dari 10 tahun mendedikasikan hidup saya untuk merawat kesehatan para lansia. Seperti Bapak dan Ibu, di channel kita tercinta ini, Sobat Sehat Penyakit Dalam, kita akan belajar bersama dengan bahasa yang mudah, bahasa hati ke hati. Saya selalu senang sekali membaca komentar Bapak Ibu. Coba, tuliskan dulu di kolom komentar. Bapak Ibu sedang menyimak video ini dari kota mana? Saya dari Jakarta, saya dari Surabaya. Dok, saya dari Makassar hadir. Saya ingin tahu, seberapa jauh jangkauan obrolan sehat kita hari ini. Dan bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mampir, saya ajak. Ini adalah ajakan wajib, tekan tombol subscribe, dan nyalakan gambar loncengnya. Kenapa wajib? Supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi penting, yang bisa jadi menyelamatkan kesehatan Bapak Ibu di masa depan. Bagi yang sudah siap menyimak sampai akhir, tulis di komentar. Saya siap jaga ginjal saya, Dok. Ini janji Bapak Ibu pada diri sendiri. Mari kita mulai. Saya tidak akan pernah lupa satu kisah pasien saya. Sebut saja namanya Ibu Ratih. Usia beliau 68 tahun, seorang pensiunan bidan dari daerah Jawa Tengah. Ibu Ratih ini orangnya sangat baik, ramah, dan hobinya memasak untuk anak cucunya setiap akhir pekan. Beliau datang ke ruangan saya diantar oleh putrinya. Dengan keluhan yang sudah beliau rasakan 3 bulan terakhir, badannya lemas luar biasa. Saya ini lemasnya aneh, Dok, kata beliau. Bukan lemas ngantuk. Ini lemas, seperti tidak punya tenaga sama sekali. Mau angkat gelas saja, rasanya berat. Muka saya juga bengkok-bengkok, kata anak saya seperti orang habis nangis semalaman. Putrinya lalu menimpali. Iya, Dok, tensi ibu juga jadi tinggi sekali. Padahal dulu tidak pernah punya darah tinggi. Hati saya langsung tidak enak. Saya segera minta beliau untuk cek laboratorium lengkap. Dan benar saja, Bapak Ibu, saat hasilnya keluar, saya lihat angka kreatinin dan ureumnya. Itu adalah racun sisa metabolisme dalam darah. Angkanya sudah sangat tinggi, jauh di atas normal. Ginjalnya sudah tidak sanggup lagi menyaring. Waktu saya jelaskan kondisinya, Ibu Ratih menangis di depan saya. Dokter Irfan, saya harus cuci darah, Dok, tanyanya dengan suara bergetar. Saya ini paling takut sama jarum. Kenapa bisa begini, Dok? Saya tidak merokok, saya tidak minum alkohol. Saya di rumah saja, masak buat cucu. Disitulah letak masalahnya. Saat saya tanya lebih dalam, apa yang Ibu Ratih masak, ternyata
beliau ini penggemar berat rasa gurih. Setiap masak, beliau selalu menambahkan kaldu blok instan, aneka saus botolan, penyedap rasa, dan garam yang tidak ditakar. Beliau juga suka sekali membuat camilan seperti ikan asin dan telur asin untuk keluarganya. Beliau tidak sadar bahwa cinta yang beliau tuang dalam masakan itu pelen-pelen selama puluhan tahun telah meracuni ginjalnya sendiri. Kisah Ibu Ratih tadi adalah alarm untuk kita semua. Sekarang, saya akan jelaskan dengan cara yang mudah. Coba Bapak Ibu bayangkan, ginjal kita, banyak orang mengira ginjal itu seperti saringan santan. Bolong-bolong, air lewat, ampasnya nyangkut. Bukan, Bapak Ibu, itu terlalu sederhana. Bayangkan ginjal kita itu seperti pabrik pemurnian darah super canggih. Di dalam dua ginjal kita yang hanya sekepal tangan ini, ada sekitar 2 juta saringan super kecil yang namanya nefron. Tugasnya luar biasa berat. Setiap hari, mereka menyaring sekitar 200 liter darah. Mereka memilah dengan sangat teliti mana zat yang masih berguna seperti protein, gula baik, itu diserap kembali. Mana zat yang racun atau sisa seperti ureum, kreatinin, kelebihan garam, itu dibuang lewat air kencing. Nah, apa yang terjadi kalau kita makan seperti Ibu Ratih tadi? Asin sekali, gurih sekali, manis sekali, ampas atau sampah yang harus dibuang oleh ginjal jadi menumpuk luar biasa. Garam yang berlebih itu sifatnya mengikat air, membuat volume darah jadi tinggi, dan tensi jadi naik. Tensi yang tinggi ini menampar saringan-saringan kecil di ginjal tadi, membuat mereka rusak dan bolong. Lalu makanan olahan, pengawet, penyedap rasa, itu semua adalah bahan kimia yang harus disaring oleh pabrik ginjal kita. Sama seperti mesin, kalau dipaksa kerja lembur 24 jam tanpa henti menyaring sampah berat, lama-lama mesinnya panas, mesinnya berasap, saringan-saringannya berkarat dan mampet. Inilah yang saya sebut ginjal berasap, atau istilah medisnya, peradangan kronis di ginjal. Ketika saringan itu sudah rusak, dia tidak bisa lagi memilah. Protein yang seharusnya disimpan, malah ikut bocor ke air kencing. Inilah penyebab air kencing Bapak Ibu jadi berbusa. Dan karena ginjal tidak bisa membuang kelebihan garam dan air itu menumpuk di tubuh. Jadilah muka sembab dan kaki bengkak. Ini sudah tanda bahwa pabrik ginjal Bapak Ibu sedang dalam masalah besar. Sekarang, mari kita bedah lebih dalam. Apa saja kebiasaan sehari-hari yang kita anggap enteng, tapi ternyata pelen-pelen membuat ginjal kita berasap? Saya akan sebutkan 4 kebiasaan utama yang paling sering saya temukan. Yang pertama, dan ini adalah musuh nomor 1, jebakan gurih atau kelebihan garam. Seperti yang saya ceritakan pada kasus Ibu Ratih, garam ini jahatnya bersembunyi. Bapak Ibu, dia bukan cuma ada di garam dapur, dia ada di kecap asin, saus tiram, saus tomat, terasi, dia ada di makanan kalengan, seperti sarden. Dia ada di mie instan. Di bumbunya itu, dia ada di camilan seperti keripik, kerupuk, ikan asin, telur asin, dan makanan awetan lainnya. Tubuh kita ini butuh garam, tapi hanya sedikit. Seujung sendok teh per hari. Kalau berlebihan, ginjal kita dipaksa bekerja rodi untuk membuangnya. Dan tensi kita jadi korbannya. Yang kedua, ini juga berbahaya. Jebakan manis atau kelebihan gula. Banyak yang berpikir gula itu urusannya cuma diabetes. Salah besar Bapak Ibu. Gula yang berlebih dalam darah juga harus disaring oleh ginjal. Lama-lama, saringan ginjal kita itu lengket dan rusak karena gula. Dari mana gula tersembunyi ini? Dari minuman kemasan, dari teh manis yang Bapak Ibu minum 3 kali sehari, dari sirup, dari kue-kue manis, dari susu kental manis. Bapak Ibu merasa minum teh itu sehat. Tapi kalau gulanya 3 sendok, itu sama saja Bapak Ibu sedang mencambuk pankreas dan ginjal Bapak Ibu untuk bekerja lebih keras. Yang ketiga, ini sering sekali dilakukan para lansia. Kebiasaan obat warung, maksud saya, adalah konsumsi obat anti nyeri yang sembarangan. Badan pegal sedikit, langsung minum obat anti nyeri. Sakit kepala sedikit, minum obat lagi. Lutut linu, minum obat lagi. Bapak Ibu,
Obat-obatan anti nyeri yang dijual bebas itu, jika diminum dalam jangka waktu yang sangat panjang tanpa pengawasan dokter, sifatnya racun bagi ginjal. Itu adalah bahan kimia berat yang harus diproses oleh pabrik ginjal kita. Saya punya pasien, kita sebut saja Pak Heru. Beliau kena gagal ginjal kronis hanya karena kebiasaan minum obat anti nyeri untuk asam uratnya selama puluhan tahun tanpa kontrol. Dan yang keempat, ini yang paling sepele tapi fatal. Malas minum air putih. Air putih itu ibarat air pembilas. Untuk pabrik ginjal kita, kalau Bapak Ibu malas minum, darah kita jadi kental. Sampah atau racun yang harusnya dibuang jadi pekat, mengendap, risiko terbentuknya batu ginjal jadi sangat tinggi. Dan ginjal kita jadi bekerja jauh lebih berat untuk menyaring lumpur kental itu. Bapak Ibu harus minum air putih. Bukan teh, bukan kopi, bukan sirup. Air putih bening, minimal 8 gelas sehari. Itu wajib hukumnya untuk mencuci ginjal kita setiap hari. Baik, tadi kita sudah bicara panjang lebar tentang betapa beratnya kerja ginjal kita. Bapak Ibu sudah tahu apa saja yang membuat ginjal kita berasap dan mampet. Sekarang, Bapak Ibu mungkin bertanya, lalu bagaimana dok? Apa yang bisa saya lakukan selain mengurangi itu semua? Adakah cara alami untuk membantu membersihkan atau menservis ginjal saya? Jawabannya, ada. Dan solusinya mungkin sudah ada di dapur Bapak Ibu. Solusi itu adalah kacang hijau. Eits, tunggu dulu. Ini bukan berarti Bapak Ibu lalu bebas makan asin dan manis, lalu dicuci dengan kacang hijau. Bukan begitu cara kerjanya. Bapak Ibu tetap wajib mengurangi 4 kebiasaan buruk tadi. Kacang hijau ini adalah bonusnya. Dia adalah pasukan pembersih atau spons alami yang membantu meringankan kerja ginjal kita. Kenapa kacang hijau, dok? Apa hebatnya? Kacang hijau ini istimewa. Yang pertama, dia kaya sekali akan serat larut. Serat ini, Bapak Ibu, bayangkan dia seperti spons di dalam usus kita. Sebelum racun, kolesterol jahat, dan kelebihan gula dari makanan kita diserap ke darah. Si serat kacang hijau ini sudah mengikatnya duluan di usus. Lalu, dia akan membawanya keluar lewat buang air besar. Jadi, sampah yang masuk ke darah dan harus disaring ginjal jadi jauh berkurang. Beban kerja ginjal jadi ringan. Yang kedua, kacang hijau mengandung antioksidan yang sangat kuat. Ada zat namanya viteksin dan isovitexin. Ini istilah ilmiah. Tidak perlu dihafal. Anggap saja, 2 zat ini adalah pasukan pemadam kebakaran. Tadi kan saya bilang, ginjal kita berasap karena peradangan. Nah, zat-zat ini, tugasnya adalah menyiram peradangan itu. Mereka mendinginkan mesin ginjal yang panas, melindungi sel-sel saringan ginjal dari kerusakan lebih lanjut. Yang ketiga, kacang hijau ini punya sifat diuretik alami yang ringan. Artinya, dia membantu tubuh kita membuang kelebihan garam dan kelebihan air lewat air kencing. Inilah kenapa kacang hijau sangat bagus untuk Bapak Ibu yang punya keluhan kaki, bengkak, atau tensi yang mulai naik. Dia membantu mengempiskan bengkak dan menstabilkan tensi secara alami. Sekarang, yang paling penting, bagaimana cara mengonsumsinya agar manfaatnya maksimal? Ini ada aturannya. Banyak orang salah di sini. Mereka membuat bubur kacang hijau, tapi pakai santan kental dan gula pasir atau gula merah yang banyak sekali. Wah, itu bukan menyehatkan ginjal Bapak Ibu. Itu malah menambah beban ginjal. Santan itu lemak jenuh, gula itu beban baru. Cara yang paling benar adalah kita ambil saripatinya. Bapak Ibu siapkan 1 genggam atau sekitar 1/4 cangkir kacang hijau, cuci bersih sekali. Lalu, ini rahasianya. Rendam dulu kacang hijaunya. Paling bagus, rendam semalaman, atau minimal 4-6 jam. Kenapa harus direndam? Supaya kacang hijaunya bangun, dan zat-zat yang sulit dicerna, seperti asam fitat jadi luruh. Ini membuat nutrisinya lebih gampang diserap tubuh. Setelah direndam, buang air rendamannya, cuci bersih lagi. Lalu, rebus kacang hijau tadi dengan air bersih yang baru. Takarannya, kira-kira 1 genggam kacang hijau itu direbus dengan 4-5 gelas air putih.
Rebus dengan api sedang. Bapak Ibu, tidak perlu tambahkan apa-apa. Biarkan dia mendidih sampai kacang hijaunya pecah atau merekah, dan airnya sedikit menyusut dan keruh kehijauan. Nah, air emas inilah yang kita cari. Matikan api, saring airnya. Boleh juga dimakan sedikit biji kacangnya, tapi fokus utamanya ada di air rebusan itu. Tunggu sampai hangat-hangat kuku. Lalu, bagaimana rasanya? Tentu saja hambar. Kalau Bapak Ibu mau sedikit rasa, boleh tambahkan 1 lembar daun pandan saat merebus tadi. Atau sepotong kecil jahe yang digeprek. Kalau Bapak Ibu butuh sekali rasa manis, tunggu sampai airnya hangat, lalu tambahkan hanya 1 sendok teh madu murni. Ingat, madu, bukan gula, dan jangan dicampur saat masih panas. Nanti rusak madunya. Minum air rebusan ini 1 gelas, 1 kali sehari. Paling bagus diminum pagi hari saat perut masih relatif kosong. Ini ibarat Bapak Ibu memberikan cairan servis pertama di pagi hari untuk mencuci dan mendinginkan pabrik ginjal. Bapak Ibu sebelum bekerja keras seharian, saya ingat Ibu Ratih tadi. Setelah pengobatannya stabil, saya anjurkan beliau rutin minum air rebusan kacang hijau ini, dibarengi dengan diet rendah garam total. Awalnya beliau mengeluh, "Hambar sekali, Dok." Saya bilang, "Ibu, ini hambar, tapi menyehatkan. Daripada makan gurih, tapi berujung cuci darah." Akhirnya, beliau nurut. 1 bulan kemudian beliau kontrol, bengkak di kakinya hilang total. Tensi beliau jauh lebih stabil, dan badannya terasa ringan. Manfaat dari rutin minum air rebusan kacang hijau ini bukan cuma untuk ginjal. Bapak Ibu, ada banyak bonus sehat lainnya yang akan Bapak Ibu rasakan. Bonus pertama, pencernaan Bapak Ibu akan jauh lebih lancar. Ingat, seratnya tadi kan seperti spons. Ini akan membuat buang air besar Bapak Ibu lebih teratur, tidak lagi sembelit. Bonus kedua, kolesterol jahat di dalam darah bisa ikut menurun. Serat larut dalam kacang hijau itu terbukti sangat efektif mengikat kolesterol di usus sebelum diserap tubuh. Bonus ketiga, badan jadi lebih bertenaga. Kenapa? Karena saat ginjal kita bersih, darah kita bersih dari racun sisa metabolisme, sel-sel tubuh kita mendapat asupan darah bersih yang kaya oksigen. Tentu saja, kita jadi lebih bugar dan tidak gampang lemas. Bonus keempat, ini yang mungkin disukai ibu-ibu. Kulit jadi lebih bersih dan cerah. Kalau pabrik pembuangan racun kita lancar, racun tidak akan menumpuk dan keluar lewat kulit dalam bentuk gatal-gatal atau kusam. Dan bonus kelima, gula darah lebih terkendali. Kacang hijau punya indeks glikemik yang rendah, ditambah seratnya yang tinggi. Dia sangat baik untuk membantu menjaga agar gula darah tidak melonjak drastis setelah makan. Bukan cuma katanya, Bapak Ibu, banyak penelitian ilmiah, seperti yang dimuat di berbagai jurnal nutrisi internasional, sudah membuktikan bahwa antioksidan vitexin dan isovitexin dalam kacang hijau ini memiliki efek nephroprotective, artinya melindungi ginjal dari kerusakan akibat stres oksidatif dan peradangan. Jadi, ini adalah warisan leluhur yang sudah terbukti secara ilmiah. Tapi, saya harus jujur, ada tapinya. Tolong dengarkan saya baik-baik. Kacang hijau ini adalah untuk perawatan atau detoksifikasi ringan. Dia bukan obat untuk gagal ginjal yang sudah terjadi. Ada 5 alarm bahaya dari tubuh, yang jika Bapak Ibu alami, Bapak Ibu tidak boleh lagi mengandalkan kacang hijau. Bapak Ibu harus segera lari ke dokter untuk periksa laboratorium, cek ureum dan kreatinin. Alarm pertama, air kencing berbusa seperti sabun yang tidak hilang-hilang. Ini tanda ada kebocoran protein. Alarm kedua, bengkak di kelopak mata saat bangun pagi, dan bengkak di pergelangan kaki saat sore hari. Alarm ketiga, perubahan pola buang air kecil. Entah jadi sering sekali kencing di malam hari, padahal tidak banyak minum. Atau sebaliknya, volume air kencing jadi sangat sedikit dan pekat. Alarm keempat, badan lemas luar biasa, lesu, tidak bertenaga, padahal Bapak Ibu cukup tidur dan makan. Ini tanda racun ureum sudah menumpuk di darah. Alarm kelima, kulit jadi kering dan gatal-gatal hebat di seluruh tubuh tanpa sebab yang jelas,
seperti ruam atau alergi. Jika ada 5 tanda itu, jangan tunda. Segera periksa. Dan satu catatan penting lagi. Bagi Bapak Ibu yang punya riwayat asam urat, bagaimana? Kacang hijau memang mengandung purin, tapi dalam jumlah sedang. Jika Bapak Ibu minum air rebusannya saja tanpa makan bijinya terlalu banyak, dan hanya 1 gelas sehari, umumnya masih sangat aman. Tapi jika asam urat Bapak Ibu sedang kambuh atau bengkak, sebaiknya hentikan dulu dan fokus pada pengobatan asam uratnya. Bapak Ibu, sobat sehat penyakit dalam yang saya kasihi, ginjal kita adalah organ yang luar biasa. Dia bekerja 24 jam sehari, seumur hidup kita, tanpa pernah minta libur, dan seringkali tanpa pernah mengeluh. Dia adalah pahlawan tanpa tanda jasa di dalam tubuh kita. Dia baru akan berteriak minta tolong, dengan tanda-tanda yang tadi saya sebutkan. Ketika kerusakannya sudah mencapai lebih dari 70%, sudah sangat terlambat. Jangan tunggu sampai ginjal Bapak Ibu mogok kerja. Jangan tunggu sampai dokter berkata, "Maaf, Bapak Ibu harus cuci darah seumur hidup." Hari ini kita sudah belajar membersihkan ginjal itu murah meriah. Modalnya hanya mengurangi garam dan gula, rajin minum air putih, dan dibantu dengan segelas air rebusan kacang hijau. Tapi, biaya untuk gagal ginjal itu sangat mahal. Mahal, bukan hanya uang untuk cuci darah, tapi mahal membayar kualitas hidup Bapak Ibu yang hilang. Bapak Ibu jadi tidak bisa kemana-mana. Hidup bergantung pada mesin. Pilihan itu ada di tangan Bapak Ibu. Mulai hari ini, apakah Bapak Ibu mau terus meracuni ginjal dengan makanan gurih dan manis? Atau Bapak Ibu mau mulai sayang sama ginjal, mencucinya dengan air putih, dan menservisnya dengan kacang hijau? Saya minta tolong dari hati yang paling dalam. Jika Bapak Ibu merasa obrolan kita hari ini bermanfaat, jika Bapak Ibu merasa sayang dengan keluarga, teman dan sahabat, tolong jangan simpan video ini untuk diri sendiri. Ambil HP Bapak Ibu sekarang, tekan tombol share, atau bagikan di bawah video ini. Langsung kirim ke grup WhatsApp keluarga besar. Kirim ke pasangan Bapak Ibu yang mungkin hobi sekali makan ikan asin. Kirim ke anak-anak Bapak Ibu yang hobi minum minuman manis kemasan. Satu kiriman dari Bapak Ibu bisa jadi pengingat, bisa jadi alarm yang menyelamatkan ginjal seseorang dari kerusakan permanen. Bisa jadi ladang amal jariah untuk Bapak Ibu. Dan tentu saja, sebagai dukungan untuk saya, agar terus semangat membuat konten seperti ini, tekan tombol like atau gambar jempol ke atas, dan saya ingatkan sekali lagi, ini wajib subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kita bisa terus terhubung di channel Sobat Sehat Penyakit Dalam ini. Di video kita selanjutnya, kita akan membahas sesuatu yang sering ditakuti. Musuh dalam selimut di meja makan kita, nasi putih. Benarkah nasi putih seberbahaya itu untuk lansia? Benarkah bisa bikin diabetes? Kita akan kupas tuntas mitos dan faktanya. Ditunggu ya, Bapak Ibu. Akhir kata, saya Dr. Irfan Ali. Terima kasih atas waktu berharga Bapak Ibu. Jaga ginjal kita baik-baik. Sayangi dia sebelum dia lelah menyayangi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.